النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang Allah menghormati dan Allah memuliakan para alim ulama serta guru agama, dan juga mungkin di tempat kita ini ada Habib. Namun ada Habib, alhamdulillah. Dan juga Allah menghormati dan Allah memuliakan para tokoh masyarakat, para rombongan Maulid Al-Habsyi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikannya nikmat umur dan juga nikmat sehat, alhamdulillah, kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang mana tadinya protokol menyebutkan bahwasanya ini adalah tempat yang baru atau tempat yang hajar, yakni diniatkan diulahkan nama musalla. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan maulid pada malam hari ini, nah musalla yang kita tempati ini menjadi tempat yang penuh dengan barakah, dan mudah-mudahan di tempat ini akan dilaksanakan daripada pelaksanaan salat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di mana nikmat sehat ini adalah termasuk nikmat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi. Ada dua macam nikmat dari Rasulullah. Nah, di mana kita tuh banyak tertipu dengan dua macam nikmat tersebut. Nah, mana nikmat? Nah, makanya dia pakul berhijrah tanggal nikmat itu belum tentu membawa rahmat. Ya, tapi kalau memang rahmat Allah yang turun lawan kita, itu pasti sudah nikmat. Nah, makanya bila kita dapat nikmat Tuhan, jangan himung. Ini biasa benjeng paham yang boleh. Ya, kalau paham mau benjeng lihat kan, kalau dia emang ada paham itu dan akal dia kan. Kalau dia biasa Indonesia atau bisa. Nah, itu biasa benjeng dia. Kada patuh bahasa Indonesia orangnya. Nah, jadi berkata apa, ada dua macam nikmat ujar Rasulullah yang kebanyakan kita itu tertipu. Nah, tertipunya itu apa? Ada bisa menggunakan nikmat tersebut. Makanya bila nikmat itu minta lawan Tuhan ya Allah, kemudian nikmat jami untuk rahmat orang diulun. Nah, yaitu apa dua nikmat tadi? As-sihhatu wal farah, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelapangan. Nah, kita dengan sehat alhamdulillah malam ini kawa silaturahmi. Nah, kayak Allah ini, nah, alhamdulillah mulai among kampung toknya dia suasana kali ini. Nah, jadi alhamdulillah, padahal per rumah semalam menjadi penduduk semalam kan amang pilih, jadi dulu semalam itu di Sabulahan. Jadi dia apa udah lama dari kota isaranya, nah bawa dia jadi 2 malam ke malam. Jadi dia orang rasa orangnya ada acara juga. Yang macam maulid, macam manakib, saya juga satu kali jadi malam tadi. Kalau saya sama, saya juga maulid jadi 3. Nah, jadi kan ada apa? Hari Selasa ya kan? Emang gitu jadi ambil deh hari Selasa. Ya, jadi lu juga pikir pulang kamu dulu dia pilih bisa ada di atas malam kamu. Iya, di malam makan pulang. Nah, sedangkan esok enak nggak sepulahan pulang. Kami kan alhamdulillah turunan aja. Jadi meskipun terus corona gitu ya, tapi kalau pasti turunan, orang lebih digunakan. Ya, sekolahan pakai, jadi kan anak-anak kan udah pintar, jadi hukum aja di rumah. Kalau misalnya udah pintar, udah jadi misalnya pakai hati itu pintar, gitu ya. Jadi kami alhamdulillah nih beberapa bulan sudah diturunan. Jadi sekolah turunan, jadi jam rumah tadi. Nah, di malam jam ke malam, mulai ada joker bahagia kesini. Jadi tadi di rumah si Dirto, udah suara joker rumah si Dirto. Nah, jadi alhamdulillah dari kawasan silaturahmi juga. Nah, jadi udah kami ini berikan malam ini juga. Jadi benar di mana misalnya ngantuk, ya itu kuliahnya di mana ada. Nah, jadi berarti apa? Bila awal yang sikir pulang, nah tukang pulangnya ada aja supir berdua. Kalau misalnya menyupir itu, jadi kawan itu kalau kayak dia bilang. Nah, jadi mohon maaf banget kalau orang berdoa, ya. Jadi berarti kan mohon lagi mungkin semalam atau kabul malam ini menyupir malam atau kabul juga. Nah, coba mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini,
Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam hadis Rasulullah, nama Allah ayyuhu sallallahu fi rizqihi, barang siapa yang Rasulullah rezekinya tak diluasakan, wa yunshalahu fi atharihi, nah begitu pulang umurnya itu dipanjangkan Allah pada silaturahmi, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jadi dengan pertemuan kita dalam satu umat ini, nah mudah-mudahan biar tak bolong mulut, bolong biar. Jadi mudah-mudahan yang disebutkan Rasulullah yang dua tadi, umur kita berberkat, harta kita pun banyak dan berberkat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita sama-sama haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya hatta ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita alhamdulillah bersama-sama hadir di tempat ini, yakni dengan niatan yakni tentunya ialah untuk membesarkan ataupun menampakkan kegembiraan kita dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana disebutkan pian oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Wajah Sayyidina Ali man aqdama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qira'atihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa orang bertolak, nah niatnya untuk membesarkan akan kelahiran Rasulullah. Jadi kayak orang tadi mulai yang mulai berniat, ya Allah bertolak untuk ini niatnya silaturahmi dan membesarkan Rasulullah. Terkadang bisa juga kita tulang maulid mencari makanan bisa juga. Di depan aja bang, belum makanan hanya parut kan. Ya, coba berarti apa? Mungkin hadis apa perkataan Sayyidina Ali tadi kan di depannya. Nah, jadi man aqdama barang siapa yang membesarkan akan maulidnya Rasulullah. Nah, dengan tadi kita membaca salawat itu kan membesarkan. Nah, begitu pulang dengan kita mengisahkan kisah Rasulullah, itu membesarkan juga. Nah, dengan kita kan bertamu nih. Nah, kekawanan kan membesarkan juga. Jadi benar membesarkan Rasulullah itu apa? Dengan kita membaca salawat, dengan kita mengetahui sejarah daripada Rasulullah SAW, kemuliaan Nabi kita kisahkan. Nah, di situ membesarkan Rasulullah kan salah jauhnya. Kadang-kadang ada di maulid di belakang macam-macam, di macam-macam tahu habib pengingat. Ya, jadi berangkatnya bid'ah, jadinya habib ini. Cukuplah alasan kita, dalil kita untuk membaca maulid, kita tidak usah mencari hadis Al-Qur'annya. Cukup aja dalil kita yaitu mencintai Rasulullah. Itu cukup aja sudah. Dengan alasan kita adakan maulid untuk mencintai Nabi. Sebab mencintai Rasulullah itu termasuk daripada kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Artinya ada sempurna iman seseorang tak. Nah, apabila aku nih, nah dicintainya, tetapi kecintaannya tadi itu ibadah apa? Lebih melebihi daripada witannya, anaknya dan seluruh manusia. Nah, makanya kita ini mudah-mudahan kecintaan kita dengan perayaan Maulid terus bertambah kepada Rasulullah SAW. Nah, itu harapan kita berkumpulan. Jadi udah Sayyidina Ali tadi man aqdama maulidan Nabi, barang siapa yang membesarkan akan maulid Nabi, wa kana sababan li qiraatihi, dan adalah yang termasuk daripada penyebab daripada terbacanya maulid. Ini siapa kira-kira nih? Ampun rumah nih. Ampun rumah mau undang kita. Jadi kita tuh apa diundang sidin, dan diberi makan di sidin. Nah, banyak tuh biaya nanti kalau makan sidin. Nah, itu apa? La yakhruju minad dunya illa bil iman. Maka tidak dimatikan Allah kecuali orang tersebut mati dalam keadaan keimanan. Ini kalau bicara kita nih, orang biar mati beriman dia orang beheri. Bila kita tuh di sini mati beriman, insya Allah masuk surga. Itu aku beheri. Walaupun kita tuh iman misalnya apa kecil saja, walau darah ada di dalam hati keimanan kepada Allah. Jadi dalam maulid kita itu dibacakan tak ada umatnya Rasulullah ini masuk surga, sulusnya yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada sepertiga umat Rasulullah itu masuk surga itu dengan ada penghisapan. Lihat kita tak masuk.
Nah yang kedua, wasulusu yadkhuluna jannah. Ada yang sepertiga masuk ke dalam surga. Nah tetapi nampak mereka itu ada diisi dosa. Artinya mereka itu maksiat lawan Tuhan. Nah tetapi kemaksiatan tadi nampak fayu fakulahu, diampuni oleh Allah, masuk surga juga. Cuma dengan kita itu kan apa ya, sarang dihisap dulu, ditimbang dulu. Nah ini kan tahu yang sedikit, jadi orang biarnya masuk surga sudah ngambil hisap tadi. Nah juga nyaman, sudah menikmati daripada nikmat-nikmat surga. Ada kita masih hai urusan ketimbang lagi. Kenapa usaha banyak? Nah cuma di situ kita minta ampun lawan Tuhan, fayu faulahum, diampuni oleh Allah, masuk surga jadi orang. Nah yang ketiga, ada orang tuh mereka nampak masuk surga, tetapi dosanya kaljibal seperti gunung. Diberitakan malaikat itu adalah kebaikannya ada. Ya, dilakukan oleh malaikat ya Allah karena kebaikannya hampir biarnya. Nah sehingga pada waktu itu nampak udahlah kata intinya lagi tempatnya. Ya, sehingga pada waktu itu nampak di ternyata di lidahnya ini ada yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ada di lidahnya nih. Nah kalau misalnya kemudian mungkin dosa jadi bibirnya, cuma mati beriman. Sehingga nanti dari nampak dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka akhirat kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah kurang beriman. Makanya di sini apa di sini Ali dijamin untuk masuk iman, bebas masuk apa dalam keadaan beriman apabila ingin membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yakin hari ini. Ada kok yang kayak ini apa kita pertahankan. Tetapi ini adalah bentuk daripada kecintaan kita lawan Rasulullah. Apabila maulid ini kan ada lagi karena mengisahkan kisah Rasulullah, bagaimana pinatu lawan Nabi. Dan mungkin kan karena seseorang cinta lawan Rasulullah, sedangkan ini ada lawan Nabi. Nah kayak ini lah, salawat ada karena ceramah tentang masalah Rasulullah, pinatu ya lawan Rasulullah. Nah jadi ibadah apa kita membaca maulid ini jalan aja. Jalan kita untuk mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah. Jadi hasilnya itu aja raya kemungkinan dunia illa bil iman. Ada keluar daripada dunia ini kecuali beriman. Makanya dalam kitab Jawahirul yang ini disebutkan iman kita masuk daripada nikmat yang terbesar yang diberikan Allah. Min a'dhamin ni'amid dunya al-iman. Wa min a'dhamin ni'amil akhirah musyahadatu dzatillahi ta'ala. Di dalam kitab Jawahirul yang disebutkan di antara nikmat yang terbesar di dunia itu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nah, apakah menyebutkan ulama tadi nikmat terbesar itu mengenai dari nikmatnya apa? Biar tetap pilih bungas nikmatnya kan. Ya lah, biar diisi rumah genar nikmat disyukuri. Dan biar diisi emas banyak nikmat juga. Nah dibandingkan dengan nikmat itu sebenarnya nikmat. Nah dari sekian nikmat yang ada di dunia ini apa yang paling besar? Yaitu nikmat iman. Cuma kita orang awam yang boleh terkadang mengalami nikmat ini bila kelihatan hanya kenal. Dapat duit misalnya, nah sapas nang kenal kita malah minum maka. Atau misalnya apa aja mangan-mangan. Nah boninya jadi konyok-konyok ini kalau bahaya orang mau tasifak apa ikutan. Ya kamu tasifak warga kamu kan melihat kali ini gue. Ini tasifak warga. Palingan karena bebas kita lupa. Ada melihat. Ada orang tuh apa saat tasifak melihat kalau dia biar. Nah itu kan nikmat baginya. Orang hijau letak ini ada kain sedikit tempat. Nah dari ini kan dia bisa anak dia lagi. Jadi orang kira-kira kai biar ini nikmat yang paling besar di dunia ini kira-kira apa ya? Akon itu presiden jadi awam sugi masalah di mana gitu presiden. Ini kan dia karena nang lihat sugi gitu. Apa bang? Karena motor tadi presiden orang Tuhan deh mau nyupir lagi. Bahkan mobil saya motor depan kalau yang lagi pak ugang mereka mana ada mereka. Apa biarnya? Nah nikmat yang terbesar akon di sini ada bang. Seandainya ada di sini, nah bibirnya, boleh sini kan bibir biar nak ada begitu mereka. Nah caranya ada di sini bibirnya, nang betawal dalam aku, nang betawal kita ini pakai mahal gitu.
Jadi beda itu kita apa kehendak sendirinya ada yang bertawar, ada yang kita. Nah kita kawin itu si dia kehendak. Hari ini tadi ulama mengatakan yang paling besar adalah iman. Jadi kita bersyukur alhamdulillah diberikan Allah iman. Nah dia hari kiamat kena yang paling terbesar dapat wamil aqdamin ni'amil akhirat musyahadah billahi ta'ala. Yang paling terbesar karena di hari kiamat awal musyahadah, awal melihat dan Allah mengesahkan segala syaitan. Nah itu paling besar sudah. Yang surga nikmat Allah, bidadari yang luas nikmat Allah. Ada lagi yang paling benar dari kiamat kena nikmat terbesar, yaitu nikmat apa? Yaitu nikmat awal melihat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak baca Tuhan lah, ada awal kita kesalahan di dunia. Nah, makanya kita belajar sifat 20 itu hati-hati deh ini. Pada kami di Al-Mu'tah itu gak enaknya timbulan satu masalah akidah, masalah tauhid. Ada yang timbul apa? Belajar ilmu tauhid itu habisannya jadi Allah Ta'ala. Jadi Tuhan. Ini kan kau yang hendak belajar melihat Allah Ta'ala. Jangan kayak apa caranya ditanya nang mau kayaknya di sini kau mampu. Dan asal juga kan kayak apa Tuhan kok. Jadi beda itu apa? Tak kalian tuh bang. Nah, tengah malam jam 2 dia pakai kalau sini. Nah, sekalinya nampak sininya beda pakai deh. Ini di sini aku lihat Tuhan. Kan sini aku jadi Tuhan. Jadi orang belajar tauhid ini hati-hati juga. Ketinggian ilmu tauhid karena bisa menjadi Tuhan. Dan ketinggian belajar kisah Nabi Muhammad jadi nabi ini. Beda dari dirinya jadi nabi. Oh, di bentuknya ada jadi nabi. Di BBB ada. Nama puisi mak deh. Nah, Nabi siapa tak? Nabi Udin. Nabi Udin itu dari dia di kota Pula. Jadi kawanannya ada juga kisah juga. Itu di keraton di Pasayangan tuh ada. Nah, asalnya dia di waktu di kota Pula itu aku jadi wali dia. Jadi jangan kawanan dia pilih datang ke situ dia ada berikan amalan gitu. Bila mengamalkan 2 tahun dia di Habib. Nah, namanya jadi Habib. Oh, Habib itu waktu ulang Rasulullah. Jadi ini dari malam 2 tahun ini malah kan jadi Habib. Makanya ini beda aku jadi Habib. Kada, menang hidung, lancung kena. Nah awal tinggi lalu ay Habib. Aku jadi Habib kena. Lalu bibinian kasihan. Kalau kasihan aja lah. Nah dikawininya aku kena. Nah dia mah Habib nang palsu itu kan alhan pada nang Habib biasa dan nang asli itu. Habib nang palsu itu beda bibinian ini caranya. Saya pun kawin kan, saya nggak pulang terakhir. Nah, itu biniannya tahu di situ aja kan? Ya, hati-hati banget deh, ya, jangan sampai apa? Nah, kita ditipu orang. Yang mau kita misalnya tangan Habib, nah itu kayak apa? Nah, aku bilang Habib palsu deh. Nah, jadi ada kayak itu. Nah, lalu dari waktu gue sekumpul masih hidup, jadi beda teman dari ada gue sikat caranya. Nah, gue sikat itu kan gue supaya miliar. Jadi gue sekumpul di batang gue aja beda nang sasat. Nah, tolong dia apa disikat saja. Kalau kita ini pikir istilahnya. Nah, ada nama maksiat, ada tempat lalu misalnya kan. Nah, tunggu gabung dan berusaha ini kan. Lalu dari sasa-sasa, padahal berusaha ngumpul nih uangnya sasa ini. Jadi ukur dan anak gue ini aku nanti ibadahnya ini sekali pujian kan ya. Nah, lalu pindah KBDP soalnya tinggi kalau kalau aku jadi wali, katanya dia mau KBDP jadi nabi. 2013 sama pulang tidak masuk jadi nabi pulang. Apa pulang biasa. Nah, makanya cukup jalan Rasulullah itu apa di dalam hadis Nabi itu. Saya pun fi ummati salasuna kadzaban. Selagi akan datang kepada umatku ada 30 orang pendusta. Kulluhum yadda'i annahu nabiyyun. Seluruhnya itu memang mengaku jadi nabi. Hati-hati dia itulah. Jadi nabi apa ada kan di akhir zaman ada masanya kita. Jadi orang itu pendustaan banget. Nah, pendustaannya apa? Aku jadi nabi. Nah, jadi beda itu apa? Kita hitung 30 ini kan. Ya, sampai lah saja. Zaman Nabi ini kan ada Musailamatul Kadzdzab. Nah, itu aku jadi nabi ini juga nih zaman Nabi ada kan. Kalau Nabi meninggal, aku aja jadi nabi. Nah, dia itu pulang di India, antara Nabi Ahmadiyah, Mirza Ghulam tak. Aku jadi nabi ini juga tak. Tapi terakhir dia ya, di Jawa ada Ahmad Musafik. Kalau jadi nabi juga tuh gimana? Kenapa sih kita tahu di dunia?
jadi nabi ini juga. Nah, jadi beda di beda itu sih kok aja. Jadi beda kan itu bisa ada empatnya aja, jadi beda lagi. Apa ya kan untuk ada saya ikong ya. Nah, lu baik kan ada untung itu ada nabi hanya gitu ya. Ada juga Rasulullah dia nyata jelas sudah dalam Al-Qur'an. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Qur'annya jelas. Makanya biarin kita tuh kenapa jadi tombak sasa-sasa tuh jadi masalah agama. Jadi nyaman dibuang-buang. Nah, makanya kita heran kadang-kadang nyata sudah ini bertentangan dengan ajakan Rasulullah itu. Sampai tamat sampai siang pun nyata sudah. Itu Al-Quran Nabi aja kan udah tamat sampai siang. Nah, di sini aja udah tamat sampai siang udah boleh. Kalau kami itu beda di dunia. Jadi ada yang sampai siang ingat lawan Tuhan dia lagi. Kalau sampai jangan dia. Aku dia sudah sampai siang. Soalnya mau buat dia diam. Soalnya sampai siang apa? Ingat lawan Tuhan ini caranya. Nah, dia ada inna sholat kalidik diri. Sesungguhnya sampai siang itu ingat lawan Tuhan pilih ingat ya deh. Nah, gitu kita. Ada namanya taman di ibadah, taman sampai siang ada juga jadinya waktu terapakah hatta yakin sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada keyakinan. Kemudiannya padahal di dalam tafsirnya itu yakin maknanya ada orang pada kitab tafsirnya lain. Ai hatta yakal maut. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu itu kematian. Bila mati ai malaikat sampai siang. Nah, kalau mati sampai siang Tuhan kan. Nah, tapi itu mati sudah nabi sampai siang. Nah, jadi Rasulullah tidak mata ada itu kata amalu bila mati manusia amal ibadahnya. Dan artinya apa orang mati tadi kan awalnya beribadah. Jadi kita ini kan batasan ibadah di dunia. Nah, jadi kita ini mudah-mudahan dengan peringatan daripada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi iman tadi perlu kita jaga di akhir zamannya. Apalagi di Rasulullah namanya iman di akhir zaman itu kan seperti bara api. Nah, di bara api itu apa? Bila kita mengikuti pacaran angin banyak. Apabila kita lapas pada apa? Banjir. Nah, apalagi ada yang media. Nah, di tempat-tempat di gereja itu namanya membelain di istilahnya agama. Nah, udah iman itu penting dijaga. Nah, jadi ibadah itu jadilah seperti iwak di lautan. Nah, meskipun misalnya apa berunya masin, nah tetapi iwak tadi ada buahnya masin. Jadi beda di mana nanti tempat maksiatnya. Nah, agama apa kalau tetap ada buah. Nah, itu berarti apa imannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab dengan iman ini bisa tercampur ya. Nah, ini kita belajar agar supaya iman kita ini ditetapkan oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, berikanlah kami iman tetap. Ya, sudah sampai yang lagi berdua ini apa tak? Kami cara biasa la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Nah, di sini lama-lama kita kalau ada kami itu sampai jam dibaca gitu aja. Sebabnya di situ di antara fadilahnya supaya kita mati dengan keadaan husnul khatimah. Iman itu pada mati. Nah, jadi iman ini apa? Adalah menjadi dasar kita daripada kita ini mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi kecintaan kepada Rasulullah itu adalah yang mendasari kita di dalam membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya nangan kita ini mungkin kita sadar saja, nangan ibadah itu ada tapi banyak kita nih. Mati karena dapat diandalkan di hadapan Allah. Waktu hari kiamat kita dapat diandalkan nama surga sangat patut. Sebenarnya ibadah ada. Ada itu. Ibadah apa? Kecintaannya kita bawa kepada Rasulullah kita. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan kita, yaitu dengan kita membaca maulid, dengan kita mengisah Nabi ini. Nah, mudah-mudahan ini adalah menjadi lapak sarana kita, wasilah kita, agar supaya kita dapat kumpul Rasulullah. Itu harapan kita. Sebabnya pernah terjadi, yaitu seorang sahabat Rasulullah, Sauban namanya. Nah, Sauban ini sahabat Rasulullah, namanya Nabi, sahabatnya. Akhirnya Rasulullah beli dimasukin ada Sauban. Maka di rumah nggak ngomong mati. Di rumah mati beli Rasulullah itu lawan bini.
Nah, jadi sauban itu pada Rasulullah bila Rasulullah berkurang 40 sauban. Sehingga pada suatu waktu sauban ini kenapa? Pada waktu itu Rasulullah melihat seolah-olahnya sauban ini kayak gini, ditihin muha minang pucat dan awal minang berpulus. Jadi Rasulullah lihat sauban gini kayak kami melihat muha minang pucat dan awal minang berpulus apa gini kan? Lalu dia sauban ya Rasulullah itu ada gini kan? Nah tetapi unik kami pikir kayaknya hari kiamat. Apabila misalnya sudah kiamat, pada waktu itu kan ditimbang amal ibadah. Nah sedangkan imam amal ibadah beriman dia pasti jauh bedanya. Ya seandainya dia masuk surga, belum masuk neraka, kira-kira kena orang ini kawan lagi ketakuan dia. Nah seandainya belum masuk surga juga ada mungkin sama biar surganya. Biar kena surganya jauh tinggi kena Firdaus, tapi kena di mana? Kawal lagi ulun kayak di dunia nih, di mana ada pian di situ ada ulun kawal lagi yang kira. Sebenarnya sauban pian kada kawal tapi bisa Rasulullah. Karena kau jaga Rasulullah pada waktu itu, kau jaga Rasulullah ayyuhsyarul lakum aman. Nah dihalau karena seseorang itu pada hari kiamat kita bersama apa? Bersama orang yang dicintai. Nah itu harapan kita. Artinya apa? Supaya kita tak kumpul dengan Rasulullah SAW. Itu bang model kita. Jawabnya jangan itu karena aku cinta dengan Rasulullah tadi kita sampai kiamat baru kita bilang. Kadang-kadang ada juga puasa ada aja lagi. Pokoknya aku cinta aja salah juga. Nah sebetulnya cinta tadi dibuktikan dengan apa? Mengikuti Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah jikalau kalian itu cinta dengan Tuhan, nah apa? Cintai Nabi. Buktinya cinta dengan Nabi apa? Fattabi'uni ikuti Nabi. Nabi sampai hilang sampai mati kita bang. Sampai hilang sampai mati juga. Makanya biar amal ibadah itu nangkar dari rusaknya, ada keinginannya itu sampai hilang. Bukan di dalam kitab Sabilal Muhtadin karangan daripada itu malam payah kan. Bila orang sampai hilang ada hawa menjadi berapa? Menduduk. Bila ada hawa menduduk berapa? Nah, berarti lantang itu nanti dipukul kan. Jadi awak begini dan harga kita. Saya sedikit saya begini. Jalan, percaya sebenarnya. Nah, seandainya ada hawa berjalan berapa kita? Ya, berapa? Nah, berarti lantang berapa? Nah, mental yang di atas kepala sini. Jadi betis kita jangan pakai cinta dijualkan. Maka kepala dia lagi kalau berdekat. Nah, itu caranya. Bahkan apa aja lupuknya dengan isyarat. Nah, lawankan kepala karena disyaratkan ini lupuknya sujud. Nah, isyarat ya. Seandainya kepala ada keluar lagi begitu. Ya, Allah disertakan maksudnya. Dengan apa? Dengan isyarat mata ini ini rokok, ini sujud. Nah seandainya ada kawal juga lagi mata itu gitu. Nah apalagi bil qalbi, yaitu dengan hati. Nah seandainya ada kawal lagi sampai yang apa lagi? Nah dia apa tuh? Mati itu namanya. Nah coba adalah apa lainnya lah. Tapi kalau kita puasa ada keinginan. Yang misalnya ada sakit nafas kan, nah termasuk betul-betul di dalam puasa. Biar musafir kena, nah kawan ada urusannya. Artinya ada makanya di kantor juga kita. Jadi ada waktu setelah Ramadan, nah itu di kantor sampai yang tadi dia puasa tadi. Nah kalau sampai dia itu ada urusannya. Nah, makanya kita tuh ibadah apa apabila ketinggalan sampai yang wajib di bawah. Ya biar pernah ada ulang datang di bininya. Jadi bininya ini data dulunya juga itu takut. Nah, kalau di hari waktu lagi ya akhirnya ibadah termasuk uang dari bininya uangnya. Jadi pada waktu itu di sini ini umur sudah 50-an. Jadi waktu lagi mulai nampak SMP pemadrasah itu dia deh. SMP, SMA sampai kuliah itu yang sampai yang ke bina kandidat teori di bina itu banyak yang gerakan sampai yang. Nah sedangkan pada waktu itu kita dari sudah bukan lagi SMP dari kan apalagi misalnya apa kuliah dari sudah. Jadi sini pertama kayak tentang masalah ulun tentang tinggal sampai yang ya
itu kawalah ambil yang fidyah saja, ambil yang fidyah lah. Nah kalau yang kami itu kan ada menurut mazhab Abu Hanifah itu ada istilah fidyah itu membiayakan. Nah atau biasanya dengan dikawalkan. Jadi dia urutan ada awal. Dia memang misalnya dijinakan atau apa. Orang fidyah itu bila orangnya sudah mati. Yang biar masih sombong-sombong kan awal lagi. Memang ya wajib sih dia dekatnya sebenarnya. Apa yang kita pikir itu kan wajib dekat. Bahkan ya di sini banyaknya pun pada meneliti itu SMP 3 tahun. Ya lah aliyah 3 tahun 6 tahun. Kuliah kena misalnya 5 tahun pulang anak SS nih. S1 S2. Nah, berapa tahun lu kena? Nah, sampai sini tumbuh nih, pensiun di uangnya. Nah, jadi banyak banget kekurangan. Nah, yang dia ya, sampai yang semampu dia. Bila ada waktu luang di kantor sampai dalam sunnah pun ada tuh. Ya lah, nggak usah mau banyak langsung artinya di kantor sampai tidak wajib kemudian kantor. Nah, kita ada lihat misalnya memiliki misalnya ada tahu di agama, ada tahu misalnya masalah agama. Ya lah, nah itu kan jadi masalah. Atau misalnya hanya masuk Islam orangnya, itu jangan dipaksa kan. Apabila orang hanya masuk Islam, nah itu kan ibaratnya kuku sudah 60 tahun sih hanya masuk Islam. Jangan dikasih. Nah, biar kaya nah 60 tahun ini sudah dia malah kayak kalau sudah balik dia wajib ada sampai jadi di sini. Di sini jadi aku masuk Islam pokoknya nih. Dan Islam itu memberikan keringanan, ayo sudah nggak apa-apa. Artinya silahkan nggak ada sampai jadi kita dianggap lunas sebenarnya untuk nyawa kafir enggak. Nah jadi kita ini tampak berkumpul di tempat yang mulia ini, jadi tampak sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebab kecintaan ini jangan manusia membakar binatang saja masuk surga. Katanya lebih dengan kita dua nasihat mungkin ada. Nah disebutkan 10 binatang yang masuk surga karena kecintaannya dengan orang-orang saleh. Kan binatang ini bakal banyak. Ada boleh mukallaf kan juga. Tapi mukallaf itu dari bakal lainnya. Ada juga. Cuma ini dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, apa siapa di antaranya? Yaitu kalbun, anjing. Nah, anjing siapa? Yaitu anjing yang mencintai 7 pemuda yang ketika dikejar oleh raja yang zalim, yaitu yang disebut dengan ashabul kahfi. Yang anjing aja yang masuk surga. Kenapa? Ini mencintai orang-orang saleh. Apalagi kita sama napa akal orangnya kan bukan lapor istilahnya. Jadi yang kecintaan kita ini hendaklah kita jaga agar supaya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu di hari kiamat akan menjadikan sebab daripada kita diakui menjadi umat Rasulullah SAW. Nah makanya kegiatan ini harus kita kembangkan. Ya jangan sampai pihak jangan mengikuti uang jangan. Karena dia tadi menahan bidang macam-macam tak. Jadi yang penting sabar jalan intinya. Makalahnya ada kita. Ya, dia video tuh ada hanya lawat dimakan sedikit. Ada 10 macam yang dibidangkan sedikit, berangkat sedikit kegiatan. Yang pertama itu adalah membaca salawat kamilah. Bisa biar sini baca salawat kamilah. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salam. Itu di sini mempunyai syirik. Nah, kenapa sebabnya? Di situ minta pertolongan oleh Rasulullah. Ada juga mana namanya? Akan halu bihal uqad wa tanqalibu bihal qurab wa tuqadi hawa iwatuna. Nah, itu kan ibadah itu nampak seolah-olahnya Rasulullah ini Allah melepaskan daripada kesusahan. Nah, padahal menurut ulama itu adalah kawas. Berarti itu ada syirik kan ya? Ada berapa ini akan menyebabkan etikat kita salah kan ya? Nah kayak biar misalnya nih, Gering misalnya. Lalu yang Gering tadi bukan sih contohnya. Kalau tak tahu lagi kan, bisa syirik bila mana dikatakan nama ubat tadi nama pihak. Tapi kalau misalnya wasilah aja syirik lah. Ada apa? Artinya dapat aku minum obat, usaha aja. Masalah akhirnya kan apa? Itu kesembuhan datangnya dari Allah. Sama itu tadi Rasulullah. Kan makanya orang tawasul itu kan bisa dengan amal saleh bisa. Nah kayak biar misalnya nih
Ada agama saleh bertawassul lagi kan? Baca salawat 1000 kali deh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya beda dengan Tuhan ya Allah dengan berkat salawat aku baca 1000 kali tadi. Nah, kabulkan hajat dulu ya Allah. Nah, itu ada syirik kan ya? Artinya apa? Sebagai wasilah perantaraan kita. Jadi benar-benar perantaraan ini apa? Wasilah tawassulnya sudah banyak kita gawe. Cuma dari ini aja orang banyak membid'ahkan mensyirikkan. Kayaknya ada pengerti Pak, ada paham. Jadi benar syiriknya anaknya dalam hati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah masalah apa? Ziarah kubur. Jadi di mana kita ngambil ziarah ke makam Datuk Karampayan, ziarah ke makam Guru Sekumpul, syirik itu kan. Jadi alasannya apa makam syirik bedua di situ ya. Nah, makam bedua di kubur situ. Nah, jadi beda itu apa dengan ideologinya? Kenapa kita bedua di tempat-tempat kuburan seperti misalnya kuburan Datuk Karampayan atau apa lagi Guru Sekumpul? Sebabnya tempat itu menjadi salah satu pengharapan kita. Mungkin itu adalah menjadi salah satu tempat kita tadi dua kita dapat dikabulkan Allah. Jangan kedua yang kabul itu kan ada kan yang sebut tempat kita. Ada yang kedua itu di dalam kitabnya apa? Disuruh kita mengintai waktunya. Nah, mengintai tempatnya. Biar kedua di sini lawan dimakan sama lagi ya. Nah, sama lah. Biar kedua di sini lawan dimakan sama lah. Ada sama lah. Nah, di mana dalam kabul dimakan sana. Nah, itu tempatnya. Nah, jadi beda apa? Kita berkeyakinan bahwasanya Nangala Datuk Karampayan itu adalah orang yang dimana oleh Allah. Dengan kita berdua di situ mudah-mudahan dua kita pun dapat dikabulkan oleh Allah. Syirik lagi ya kita. Nah, jadi biarpun misalnya minta lawan Datuk Karampayan sedang minta dengan Datuk Jadi Allah meminta lawan Datuk Jadi sesirik ya. Kita bilang Datuk Karampayan kita lalu ya. Oh Datuk Karampayan kita kabulkan penghajat dulu ya Allah sugi kita sugi ini. Kalau dia punya minta itu kayak sudah syirik kita. Nah hari ini kadang kita bertawassul ya Allah dengan berkat dan Karampayan. Nah mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi selanjutnya dapat bentuk tawassul kita kepada orang saleh ataupun kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berapa itu tadi di sini. Kalau di pasaran dia mati deh. Nah, itu sedikit. Malam kali ada hutan malam. Ini jamnya tadi ini ada dulu lah. Ini juga betul. Kita usahakan kami yang lebih nasi. Kalau bapak juga kan. Satu negara juga. Kalau lagi makan kita perlu tamu nih. Kita menang tamu yang biasa alhamdulillah. Nah, kalau misalnya kita tamu mungkin di sini kita tamu kan kayak jadi beda tuh yang kita tamu kan. Kalau ini asalnya itu sungai Tukang. Nah, sungai Tukang itu membiang tamu pada tua kita apa Haji Lawi. Nah, itu pangkalan tuh angkut kuku di jalan di Lawi pakaian di sungai ini. Nah, jadi beda di situ Pak. Nah, di sungai Tukang itu kemudian di Kepulauan sini itu mau undang nih. Terus setiap malam Jumatnya sudah jalan. Nah, setiap malam Jumat memanggil sudah jalan dipanggil kalau mati ya, Isya karena boleh juga pulang, pengkalaan pulang boleh juga. Jadi banyak ada bangun malam juga, kalau bisa ada pulangnya, kalau mau ditanya juga. Pulang tuh mungkin kita setiap 12 sampai awal, kalau kita sedikit kita. Jadi sampai yang hajat dulu, itu hanya bisa mau lihat. Nah ini muka itu kan macam-macam, kalau dia lagi ada wadah gitu, lagi mah utang duit. Kenapa utang duit itu ada yang satu utang, ada yang dua utang. Nah, kemudian itu ada Nabi dia itu. Kok ada utang kan apa? Kan beda satu utang satu utang kan Nabi gitu apa aja ya. Jadi beda kita dapat satu utang mungkin yaitu mengambil berkat. Ada itu pernah mau bicara perlu di TV di bukit mina kancak apa dulu nih.
padahal kan usaha ya kalas. Jadi nanti kita itu nang duit. Kan ada hakim kamu memang bermata. Nah, nanti misalnya sahabat-sahabat belum kantong apa hilangannya kayak udah kayak gitu nya. Nah, jadi beda apa macam-macam kita kan. Jadi benar mungkin sebagai bentuk daripada kami berkah daripada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin warahmatullahi. Jadi ibadah apa kecintaan kepada Rasulullah tadi itu adalah sebagai bentuk daripada kita membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam Islam kita tapi kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umatku ini dapat sebelum masuk surga. Illa man aba, kecuali yang ada hak. Ada yang ada hak masuk surga. Jadi di sini hak masuk surga bertaat. Pasti kantor bertaat. Jadi Rasulullah ada yang orang aba. Siapa yang orang aba? Akan ini masuk surga. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa orang yang cinta lawan aku, orang yang taat lawan aku, maka orang tadi itu termasuk daripada orang yang masuk ke dalam surga. Waman asal siapa yang maksiat, dia tidak mampu lawan Nabi. Nabi dulu sampai dia kan sampai dia. Nah, kadang ada mampu lawan Rasulullah. Nah, fakat ada maka orang tadi enggan untuk masuk surga. Nah, jadi kita ini berarti apa? Mudah-mudahan kita kiamat diambil Rasulullah menjadi umatnya. Nah, khawatir karena Rasulullah tidak pinang lagi lawan kita, itu jadi kita khawatir banget. Nah, makanya kita dulu mungkin ada sejaman lawan Rasulullah, sunnah Nabi, kita tidak benar. Dan Rasulullah kita ada bertemu lagi ada durian Nabi, ada bukan habaib. Habaib itu kita cintai bukan karena alimnya, jangan. Habaib itu kita cintai bukan karena misalnya Habib tadi, apa misalnya awaknya girang ada. Kita cintai Habib karena apa? Karena di situ ada nih darahnya tadi mengandung darahnya Rasulullah. Ahlu baitil Mustafa Quri Umamanul Aldi Fadrakiri. Nah, hubungan Habaib tadi itu adalah mereka adalah keturunan yang suci. Dengan berkat mereka lah sehingga alam semesta menjadi aman. Dibuka-buka Habaib. Makanya juga Habaib lagi kan, bila Habaib ada lagi biar di dunia ini kiamat jangan. Jadi kita bukan Habaib, memang Habaib itu dia kayak apa? Ada Habaib Rasulullah. Kadang-kadang lebih beda orang bisa lebih Habib. Nah, hormat, jangan kita jangan mau. Dokumen ada hari kiamat kita kali diambil oleh Rasulullah. Dan masalah duriat Nabi kayak apa lakukannya itu bisa Nabi matur ya. Jadi Rasulullah ini masalah aku ini apa mengenai kehidupan. Jadi kita jangan mau usik Habib para lakukannya apalagi kita cinta. Cuma cinta tadi jangan. Misalnya cinta, lo naik kopi sama makan ya cinta. Nah, Habib kan manusia. Bisa ada salah, bisa boleh tak salah. Nah, coba tak salahnya Habib, mungkin kan Rasulullah bisa memimpinnya. Nah, cuma kita dapat jangan mengikuti salahnya. Karena ada juga orang juga kasih cinta lawan Habib, di Habib kali sampai siang, hakon kali sampai siang. Di Habib kali puasa, hakon kali puasa. Kita bukan disuruh mengikuti, tapi mencinta. Nah, itu aja. Nah, makanya di dalam nama Al-Quran itu jelas Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebutkan. Nah, ujar Rasulullah apa? Ya Allah Ta'ala nih, ya Rasulullah qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurba. Padahal Muhammad lawan Muhammad ikam. Nah, bahwasanya aku ini Nabi Muhammad itu kadang mengharap upah dari kalian kan. Artinya juga Rasulullah itu berdosa dia mau ampun dosa. Nah, cuma sebuting permintaan Nabi hendaklah kita mencintai anak keluarga Rasulullah. Dibutuh itu yang Habib kan. Kita kayak boleh. Nah, beda pun Alhamdulillah. Nah, bagi gue Habib misalnya alim orangnya. Dah, orang nampak suku dakwah juga. Nah, itu jangan kita musuh. Nah, kayak Habib Rizik itu jangan disakiti. Kadang-kadang itu beda ke orang ini Habib Rizik, Habib Dahar, Nabi Jelah dihina. Yang sidin itu ada tamu niat sidin nampak, mungkin sidin nampak dengan berkat sidin lah kemaksiatan tadi niat sidin. Nah, kemaksiatan tadi agar supaya hilang usaha. Nah, cuma kita ini macam-macam jalan Habib, jadi jangan. Dan kita khawatir di hari kiamat karena kita termasuk daripada orang yang dimusuhi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nauzubillah. Kita ini anak Rasulullah itu pinangku lawan kita.
di alam kubur ini kan kayak apa? Nah, waktu kami catalkan kan karena apa Rasulullah itu datang lawan kita di taman malaikat. Ya, siapa laki-laki yang datang lawan ikam ini? Bila kita di dunia kada pernah minta salawat, kada tahu lawan Rasulullah, kada cinta lawan Nabi, apa menjawab? Apa jawabnya? Nah, kalau yang bisa menjawab laki-laki yang datang nih, nah disampaikan kita misalnya Rabi Ahmad misalnya, artis disampaikan. Nah, apa waktu di dunia cinta lawan itu aja? Nah, ada kecintaan lawan hubungan apa manusia ini hati-hati. Kalau bilang tak kumpul kan, ya misalnya sini masuk surga, mesti masuk neraka. Nah, yang misalnya cinta lawan idol misalnya. Idol masuk surga, maksudnya tak kumpul, mesti masuk neraka. Masuk apa? Almarhum aman. Ahab Rasulullah tadi. Jadi ibaratnya apa? Nah, kita datangkan cinta kita yakni kepada Rasulullah dan kepada orang-orang saleh. Nah, itulah mungkin di antara daripada kita memperingat akan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita bertambah kepada Rasulullah dan mudah-mudahan kita dipinangui oleh Rasulullah pada hari kiamat dengan salawat kita, dengan kegembiraan kita memperingati akan maulidnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sampai di situ aja ya. Pulang rumah bukan ego kan. Nah, mungkin sampai di situ lagi mau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita saudara berikan kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah dan juga mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.